Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, Dokter Tifa ini menemukan fakta baru begitu kan ya. Kembali mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa Joko Widodo yang berkuliah di UGM tidak sama dengan ya Presiden Joko Widodo yang memerintah Indonesia selama 10 tahun ya. Salah satu bukti yang dibawa adalah album alumni UGM, ya Fakultas Kehutanan. Woi, ya, aduh, ada apa ini? Aduh, kok ada berita baru nih? Udah agak lucu dan pada akhirnya satu persatu banyak orang yang bersuara, bos, ya. Jadi sekarang ini persoalannya adalah kenapa dikit-dikit nama Jokowi diseret, dikit-dikit nama Jokowi diseret. Kok sebegitu ngerinya begitu kan ya? Ada yang mengatakan jangan bohong terus lah bang, ya. Jangan hoax terus lah bang. Lah ini bukan hoax. Apa yang saya beritakan, apa yang saya ungkapkan, ini benar-benar apa yang disampaikan dari sumber aslinya, dari seorang peneliti, bos, ya. Kalau saya dianggap hoax semuanya, tidak mungkin saya membeberkan bagaimana konten-konten saya sebelumnya begitu kan. Itu berdasarkan ya pendapat orang, berdasarkan penelitian orang, berdasarkan ya pengamatan orang. Yang saya lihat di situ begitu banyak yang ada sih ya kubu sebelah yang kemudian nimbrung di sini di bawah komentar katanya, "Oh, channel ini adalah channel hoax." Channel hoax dari mana? Oh, sekarang ini adalah banyak yang bersuara dan saya ambil di situ sebagai pendapatnya kok begitu kan? Ya, sebagai penunjang pendapatnya. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan begitu. Inilah salah satu apa yang kemudian disampaikan oleh Dokter Tifa. Nah, apakah saya dianggap bohong? Nah. Ya, coba kita tonton begitu kan ya. Ada kan. Kemudian saya menemukan album ini. Penting nah, ini barang penting. bukti yang sangat penting. Barang berharga ini. Barang bukti yang sangat penting. Wah, ini. Nah, di halaman 280 ada nama Joko Widodo. Fotonya foto ini. Foto ini saya uji dengan foto Joko Widodo yang menjadi presiden. Ternyata perbedaannya 92,37%. Waduh. Artinya pada tesis ini kita menemukan dua Joko Widodo. Ini Joko Widodo. Joko Widodo. Joko Widodo ini ya. Beda dengan Jokowi yang presiden. Secara teorema Bayesian. Teorema apa itu? Matematika. Oh, oke. Ya, teori matematika untuk bisa dengan menggunakan ilmu facial action coding system dan kemudian menggunakan ilmu pengukuran anatomi morfologi dari foto ini. Ternyata perbedaan kedua foto tersebut 92,37%. Perbedaannya artinya 92,7%. Artinya dua foto yang saya bandingkan itu adalah dua foto dari orang yang berbeda. Nah, itu coba kita saksikan begitu kan ya. Coba kita saksikan dan analisa kita bersama. Kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Dokter Tifa 92,37%, ya ada perbandingan yang sangat tajam di situ. Lantas siapa sebenarnya Joko Widodo itu? Joko Widodo asli atau ada yang KW? Atau memang benar-benar namanya semuanya adalah Joko Widodo, tapi beda angkatan misalnya. Bisa jadi begitu kan ya. Tapi ini apa yang kemudian diungkapkan oleh Dokter Tifa begitu 92,37% ya, ini dianggap orangnya adalah berbeda. Lantas bagaimana begitu kan ya? Lantas bagaimana dengan situasi dan sekarang ini? Berarti kita dipimpin oleh siapa dong? Ya, kalau memang ada palsu di situ begitu. Ya benar nggak begitu kan? Benar. Ya, orang yang dianggap punya ijazah palsu saja menjadi presiden, apalagi orang yang punya ijazah asli. Kan itu logikanya begitu kan? Ya. Jadi saya kira bahwa ini masih saya tunggu begitu kan ya. Apakah ada bukti-bukti lain atau tidak begitu? Coba kita tonton kembali ya. Berarti Jokowi ini siapa? Nah, ya karena dia menyebutkan namanya Joko Widodo kan, berarti dia namanya Joko Widodo kan. Di KTP juga kan Joko Widodo gitu kan. Nah, di sini tertulis Joko Widodo. Tapi asal SLTA-nya SMA 6 Yogyakarta. Iya. Sedangkan Joko Widodo yang menjadi presiden, dia Solo. mengaku
bahwa dia lulusan SMA 6 Surakarta. Yang tidak ada ketika itu. Ya, karena kalau memang dia itu SMA itu tahun 1977 sampai 1980, SMA 6 Surakarta itu belum ada barangnya. Kalau ada orang sembarangan bilang, oh itu typo, oh itu salah ketik misalnya gitu, maka yang akan menguji apakah ini benar-benar salah ketik, oh ini harusnya ditulisnya SMA 6 Surakarta. Gitu kan? Bukan SMA 6 Yogyakarta, ini salah ketik. Ah, kan? Ini yang diungkapkan begitu. SMA Jokowi kabarnya lulus ya SMA 6 Surakarta begitu kan. Tapi yang dilihat di sini adalah Yogyakarta kalau nggak salah begitu. Coba kita tonton lagi ya. Oh ini harusnya ditulisnya SMA 6 Surakarta. Gitu kan? Bukan SMA 6 Yogyakarta, ini salah. Nah, ya. Bukan SMA 6 Yogyakarta. Perbedaannya adalah Surakarta dengan Yogyakarta begitu. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi besar, ya. Saya menganggap bahwa ini semakin keren ini begitu kan. Ini semakin menunjukkan Jokowi tidak bisa berkutik apa-apa begitu. Kenapa, Bang? Ya, kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa begitu kan. Ya, ini penelitian, ya. Secara tidak langsung ya penelitian bisa salah, bisa saja benar begitu kan. Apakah ini ada Jokowi berbeda atau tidak? Karena begitu banyak orang yang mengatakan itu adalah bukan seorang Jokowi kabarnya, ya, yang beredar ijazahnya itu. Berspekulasi seperti itu, ada dugaan ini, ada dugaan itu begitu. Makanya kalau Jokowi masuk di persidangan nanti akan dipertanyakan, ya, bukunya apakah Jokowi punya juga atau tidak begitu. Itu yang menjadi pertanyaan kita begitu. Coba kita tonton lagi. Salah ketik. Nah, kita harus menguji sampai ke level SMA 6 Yogyakarta, sampai ke level Sudin pendidikan dasar dan menengah. Dia punya data dari sejak kapan pun akan bisa ditarik data tersebut. Kita bisa menarik apakah pada tahun 1977 sampai 1980 di SMA 6 Yogyakarta ada murid yang bernama Joko Widodo. Gitu. Nah, kita bisa trace. Kita bisa trace ya, apakah alumni yang tertulis nama Joko Widodo sebagai alumni lulusan dari SMA 6 Yogyakarta itu pada saat dia mendaftar menggunakan ijazah apa? Kan kalau di alumni ini ditulis SMA 6 Yogyakarta, berarti di tahun 80 dia mendaftar dengan ijazah SMA 6 Yogyakarta kan? Dan itu pasti masih ada di UGM kan gitu. Nah, sekarang kan persoalannya SMA 6-nya mau bohong apa mau jujur? Benar juga begitu kan. Inilah kecerdasan dari Dr. Tifa begitu. Jokowi saat mendaftar ya ke UGM, apakah ijazahnya adalah SMA 6 Surakarta atau SMA 6 Yogyakarta? Kalau memang benar bahwa SMA adalah Surakarta begitu kan ya, sudah jelas di situ begitu. Pada waktu itu SMA 6 Surakarta masih belum ada. Bukan ya SMA 6 Yogyakarta begitu. Jadi agak lucu memang dengan hal-hal seperti ini. Orang-orang akan mempertontonkan, wih kok sebisa-bisanya seperti ini. Ada apa ini ya? Jadi Dr. Tifa ini kembali begitu kan ya, memperlihatkan hasil penelitiannya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Tapi kita lihat saja dari segi perbedaan-perbedaan kan orang pasti mempertanyakan itu begitu ya. Boleh dari perbedaan wajah, perbedaan kulit, terus perbedaan kumis, perbedaan gigi dan sebagainya, dan perbedaan rambut begitu kan. Ini nggak tahu lagi ini maksudnya bagaimana, tapi yang jelas ini jauh berbeda begitu kan. Kalau kita samakan begitu kan ya. Coba kalau kita dari segi wajahnya itu kan jauh begitu. Kalau dulu seorang Jokowi pakai kacamata, dan sekarang apakah tetap pakai kacamata atau bagaimana begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini, ini foto itu ada di buku yang dicetak jauh sebelum Jokowi jadi wali kota. Artinya Tifa percaya Jokowi pakai mesin waktu ya untuk ngeset fotonya di semua dokumen termasuk buku di bawah ini. Memang dokter ajaib Tifa ini tapi dibilang kayak paranormal protes. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Tapi memang ijazahnya memang yang ada di ijazah Jokowi seperti ini begitu kan semuanya. Ini kan ya, tapi kan orang-orang akan melihat benar nggak yang namanya ini adalah nama Joko Widodo begitu kan. Orang kan pasti berbicara itu begitu. UGM bilang asli ya sudah selesai, hanya orang-orang itulah yang percaya gerombolan ini. Salah satu komentar netizen ya.
Ada yang mengatakan ijazahnya barang cetakan. Lah, yang namanya ijazah itu kan semuanya kan dicetak, Bang. Ya, yang membedakan itu adalah palsu atau asli. Itu aja sebenarnya begitu kan. Kenapa Jokowi sampai sekarang masih belum suara? Wallahu alam. Ada apa di balik ini semua begitu kan? Ya, orang-orang kan pasti mempertanyakan itu. Nah, coba kita tonton lagi apa yang kemudian disampaikan oleh oleh Dr. Tifa. Ini menarik loh begitu kan. Ya, coba kita tonton. Saya sudah menemukan barang bukti lagi, yaitu ijazah asli dari lulusan kehutanan UGM tahun 1985. Asli. Asli, sangat indah ijazahnya. Dan ada satu artefak yang beda dengan artefak yang diakui sebagai ijazahnya Joko Widodo, yang diupload oleh Dian Sandi. Apa itu? Gampang sekali. Profesor Cik dari UNJ menyatakan soal materai. Jadi Prof. Cik mengatakan bahwa menurut undang-undang di tahun 1985, materai yang digunakan untuk sarjana itu adalah materai berwarna merah dengan nominal Rp500. Oke. Nah, ijazah yang saya temukan, ijazah asli itu cocok dengan undang-undang. Materainya merah, nominalnya Rp500. Tapi pada ijazah Joko Widodo yang diposting oleh Dian Sandi, materainya hijau, nominalnya Rp100. Nah, seandainya sidang itu terjadi, saya akan tanya sama Prof. Ova Emilia, Rektor. Prof, Anda berani mengatakan ijazah dengan materai merah ini palsu? Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Sebab kita harus memilih mana antara yang ijazah asli, sarjana yang bermaterai hijau dengan ijazah sarjana bermaterai merah. Itu mana yang asli, mana yang palsu? Saya akan tanya dulu soal ijazah yang dengan materai merah. Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Di bawah sumpah Al-Quran. Anda berani nggak mengatakan? Nah, itulah ya kecerdasan Dr. Tifa. Wah, luar biasa menurut saya. Ya, kenapa orang Jokowi sampai sekarang belum bisa datang? Ada apa? Kan orang pasti banyak mempertanyakan itu dan menunggu seorang Jokowi begitu kan. Sangat disayangkan memang ya hal-hal seperti ini tidak Jokowi dimanfaatkan secara detail begitu kan ya. Karena ini adalah media Jokowi, sebenarnya Jokowi langsung datang di pengadilan, cepat klarifikasi. Kalau semuanya asli, tinggal satu pilihan. Jokowi mau memenjarakan Roy atau tidak. Itu secara logika begitu kan. Tapi sekarang kan masih berputar-putar begitu. Nampaknya dianggap lelah, dianggap bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak bisa ditahan, tidak bisa masuk penjara, ya dibuat lelah dulu begitu. Dibuat lapor sana sini, dan pada akhirnya memenangkan ya gugatan di kejaksaan. Hakim memutuskan mengabulkan eksepsi dari seorang Dr. Tifa begitu kan. Artinya sudah ada kebebasan begitu sekarang ini. Walaupun secara tidak langsung mesti ada revisi-revisi perbaikan untuk pengajuan kembali begitu. Wallahu alam ya. Kita tunggu saja, ini akan semakin menarik. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.